Inilah ujian akidah di akhir zaman ini. Apalagi setiap akhir tahun ini kita merasa sedih dan merasa risih karena tidak sedikit kasus-kasus yang kita temukan ini yang menjadi korbannya adalah kita umat Islam. Kenapa harus umat Islam yang dimurtadkan, bukan orang bukan agama lain? Ya, karena mereka meyakini cuma Islam agama yang benar, jadi harus dimurtadkan. Betul? Boleh saya berbicara seperti ini? Panitia aman saya bicara seperti ini? Aman ya, insya Allah. Ini mic-nya ke dalam atau keluar? Bebas. Gak masalahnya, ada tetangga kita sebelah sana ada Universitas Maranatha ya. Baik, tapi ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita karena terkait dengan agama kita, terkait dengan akidah kita, dan terkait dengan keselamatan akidah saudara-saudara kita. Maka hak kami untuk berbicara. Dan berbicara dalam konteks ini merupakan bagian dari akidah kami, dan akidah kami dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul? Pasal 29. Ya, pasal 29 dalam 2 ayatnya. Pertama, negara menegaskan bahwa negara ini, pemerintah menegaskan bahwa negara ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul ya? Yang Maha Esa. Esa itu artinya berapa? 1 ya, bukan 3. Bukan. Kalau 1 bisa disebut 3. Ya, saya mendoakan yang pakai motor yang suaranya knalpotnya keras, mudah-mudahan diberkahi Allah ya, diberikan hidayah sehingga bisa ikut kajian di masjid, karena setiap kajian beliau selalu hadir di jalan. Disabet serian. Baik, Allah SWT. Penting bagi kita untuk menjaga kelangsungan akidah kita, karena dengan modal akidah inilah kita bisa menjaga keselamatan iman Islam kita, dan kita bisa ada dalam koridor takwa insyaallah. Dan betapa dahsyat ujian di akhir zaman ini karena akidah langsung menjadi sasaran untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, sebagai contoh saja ini, mohon maaf, barangkali waktu dan masih ada yang ingat satu kejadian yang mohon maaf ini saya bersedih menyaksikannya, dan saya mudah-mudahan berharap Allah mengampuni saya karena saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Saya tidak menggunakan mic, mudah-mudahan yang di belakang juga Ufti bisa mendengar suara dari tayangan yang satu ini. Ini sebetulnya kasus yang sudah lama, tapi motif seperti modusnya selalu terulang setiap tahun di momentum Desember akhir tahun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu spirit bagi kita, jadi stimulus buat kita untuk kita menjaga akidah diri kita dan keluarga serta saudara-saudara kita. Amin. Hanya karena memang saudara-saudara kita mereka kekurangan dengan dalam hal ekonomi, kemudian juga mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam penyantunan akidah, memiliki keterbatasan untuk bisa mendalami Al-Quran dan Sunnah.
sehingga kerap kali mereka menjadi objek pendangkalan akidah setiap tahun. Ya, padahal setahu saya yang bodoh ini hidup di negara ini, saya tahu bahwa negara ini punya undang-undang dan punya hukum. Negara ini konon terkenal dengan negara yang sangat toleran, luar biasa, sangat toleran. Di tengah-tengah keberagaman yang dibingkai dengan julukan atau dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Namun itu hanya konsep sepertinya, karena di lapangan yang terjadi adalah distorsi dari semua nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang dan distorsi dari semua pengakuan hukum dengan supremasi para pelaku dan penegaknya. Jadi seperti jauh panggang dari api. Bukankah dilarang di dalam undang-undang memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama? Betul? Betul ya Bila? Apakah itu bukan berarti pelanggaran hukum? Tapi karena yang memegang hukumnya bukan kita, dalam arti tidak berpihak kepada kita, ya maka korban selalu berjatuhan. Mereka selalu sigap mengintai kelemahan akidah saudara-saudara kita, maka setiap momentumnya dimanfaatkan dengan baik. Dan ini yang terjadi infafitah. Mudah-mudahan Allah tidak menghisab kita atas peristiwa yang kita saksikan ini. Baik, kita lihat lagi Pak, lanjutan dari ritual yang satu ini. Ya udah cukup kalau sekali. Cukup ya. Nah, ini satu fakta sejarah yang subhanallah kita sama sekali dan nyaris tidak terekspor di media. Bahkan saudara-saudara kita pejuang-pejuang Sunda pernah terjadi. Dan ini memang berpindah-pindah. Kadang di Gor Saparua, kadang di Sabuga. Dan di Sabuga ini kita malah jadi yang tersalah ketika kita menuntut keadilan hukum. Ketika kita mempertanyakan kepada penegak hukum di negara ini arti toleransi dan keberagaman di negara ini. Tapi yang terjadi apa? Kita yang dipersalahkan. Padahal kita yang dikorbankan. Lagi-lagi ketidakadilan pun terjadi. Di Wafil Rahmatullah. Ini merupakan satu bukti dari apa yang Allah firmankan dan tegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, hei hamba-hambaku yang beriman, sampai kalian murtad dari Islam, dari agama kalian, baru mereka berhenti. Ini istata'u, itu pun jika mereka mampu memurtadkan kalian. Karena bagi mereka yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah bisa dimurtadkan oleh siapapun. Iblis pun tidak bisa memurtadkannya. Betul? Yakin? Takbir? Alhamdulillah, semangat. Punten panitia, apa saya terlalu ekstrim ini ceramah? Aman ya? Kang aman? Gimana lanjut? Kalau bisa speakernya ke dalam deh, jangan keluar. Saya khawatir di sebelah sana ada yang kebakaran jenggot. Walaupun mereka tidak berjenggot ya. Ya, baik Ibu-Ibu. Nah ini yang terjadi setiap tahun Ibu-Ibu. Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan Ibu-Ibu di sini. Contoh lain ini ya. Setiap. Nah, kita saksikan yang satu ini Ibu-Ibu. Saya juga mempertanyakan apa maksud dari acara ini.
kita lihat apa namanya, backstage ya. Backstage-nya tulisannya apa? Bisa kebaca kan penulisan ini ya? Itu hikmah bagi kita. Tapi yang nyanyinya itu berkerudung ya. Apa memang ada kewajiban bagi penganut agama Nasrani Kristen untuk berkerudung? Ya. Ini identik dengan Islam. Pertanyaan saya, apakah mereka Muslim ataukah mereka yang non Muslim tapi minjem baju kita? Karena mereka faham. Saya pada akhirnya berhusnuzan. Oh, mungkin pada saat itu, di saat mereka ingin mendekatkan diri pada Yesus, mereka faham harus menjaga dan menutup aurat mereka. Biar Yesus tidak marah, biar Yesus tidak murka pada mereka. Jadi harus menutup aurat. Oh, berarti mereka yakin dengan syariat kita. Saya husnuzon saja sama mereka. Mudah-mudahan husnuzon saya benar. Amin. Tapi celaka jika ternyata mereka Muslim, karena kejahilan mereka melakukan itu. Sekali lagi, ifafillah, inilah yang membatalkan akidah. Hada syai'un aw naw'un min nawaqidil Islam. Ini adalah satu contoh dari batalnya akidah seorang Muslim. Ifafillah maqullah. Karena dia mengikuti satu acara yang jelas-jelas merupakan ritual agama lain. Ini selalu terulang ifafillah. Banyak kasus, terlalu banyak yang saya perlihatkan. Tapi kalau saya perlihatkan semua agak ekstrim juga ini. Takut ada yang kesinggung. Ya, nanti saya nggak bisa ceramah lagi, Bapak. Baik, intinya sampai di situ, Bapak sekalian. Bahkan saya pertanyakan sekarang, kita coba sedikit melonggar kepada mereka tanpa mengorbankan akidah kita, ya Bapak. Pertanyaan saya, Yesus yang mereka maksud adalah selalu diidentikan dengan Nabi Isa AS, betul? Selalu diidentikan dengan Nabi Isa. Nabi Isa bagi kita adalah Nabi dan Rasul Allah yang terkait dengan ulul azmi, termasuk dari Nabi ulul azmi, Nabi-Nabi yang punya kelebihan luar biasa, kesabaran luar biasa, dan ujiannya luar biasa, sehingga mereka memiliki kedudukan yang penting bagi Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Ya, selain dari mereka mendapatkan kitab Allah, Nabi Isa mendapatkan Injil yang sebetulnya Injil tidak ada lagi hari ini. Sekalipun ada, saya melihat Injil Barnabas demi Allah yang pernah saya baca tahun 97, itu yang serupa dengan Al-Quran. Ya, yang kemudian diserang oleh orang-orang yang tidak berharap Injil yang ada, maka dibuat buku Pesedau Barnabas, Injil Barnabas palsu, kebohongan Barnabas. Padahal itu buktinya sudah luar biasa. Sebagai contoh kasus, ya Alhamdulillah, tahun 97 saat kejadian ketika itu saya sedang pelatihan membuat blog ya. Waktu itu pertama kali ustadz-ustadz diperintahkan untuk melek internet. Ya, tahun 97. Waktu itu yang terkenal adalah HTML. Kita belajar bikin blog pakai rumusan HTML ya. Nah, itu lah. Kemudian saat itu saya membaca sebuah mailing list, di mana di mailing list itu ada kisah menarik terkait dengan Padri Thomas Leiden. Seorang padri itu pendeta pengampun dosa. Pendeta pengampun dosa di Selangor, Malaysia. Pernah mendengar kisah ini? Belum? Ya, sebentar. Ya. Saya boleh berdiri? Bukan, saya berjam-jam tadi duduk ya, tiba-tiba. Saya pernah jatuh, jadi tidak kuat duduk lama ya, mohon maaf sekali. Padri Thomas Leiden ini dia terkenal di Vatikan. Sejak kecil sampai jadi padri itu masantrennya, sekolahnya di Vatikan. Dia menjadi salah satu murid terbaik dari Paus Yohanes Paulus II. Ketika itu ada seminari Quran di Vatikan. Ternyata mereka pun membaca Quran. Jangankan di Vatikan, di kota Bandung ini ada Santa Maria, ada Santa Olusius, ya, ada Santa Angela. Ternyata di sekolah-sekolah ini ada satu ruangan khusus di perpustakaannya, ada Qurannya, ada hadisnya, ada tafsirnya. Dan mereka mempelajari itu. Bukan untuk diimani, tapi untuk dipelajari. Barangkali ada celah untuk menghantam umat Islam, dibalikan maknanya, untuk memukul, untuk menjalan dan mempertahankan umat Islam. Saya masih ingat ketika dulu saya sekolah kelas 1 ya, saya di SMA 9 Batu.
Ya, satu-satunya SMA di kota Bandung yang punya lapangan terbang, Hussein Sastra Negara, SMA 9 Bandung. Sombong ya. Dia bilang, waktu itu pelajaran agama. Saya punya teman Katolik dia, namanya Marda, perempuan. Dia tidak keluar ketika pelajaran agama. Guru kita nyuruh baca Quran saat itu ya, anak teman-teman suruh baca. Ayo teman-teman yang Muslim suruh baca tiba baraduk baca Quranan. Lalu si Marda ini naik angkat tangan. Ustaz, Pak Guru boleh saya ikut baca? Oh, kamu kan Kristen. Enggak, saya barangkali bisa membaca. Saya juga bisa baca, pengen belajar. Coba kamu baca. Dia baca Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah baca Quran. Ari babaturan anu Islam tiba baheula tiba baraduk. Ari manehna orang Katolik lancar baca Qurannya. Kayak ari kamu belajar di mana? Di gereja. Jangan salah, mereka belajar Quran di waktu lain. Terlepas dari apa motif mereka mempelajari Quran, yang jelas mereka membaca kitab suci kita. Mereka membaca kitab suci kita. Ya, entah apa tujuan mereka. Saya yakin kepada firman Allah, "Walam tardu akal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tadi dibaca di dalam salat isya rakaat pertama. Ini waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian hebat mereka. Nah, di Vatikan itu ada acara seminar Quran, di mana langsung pematerinya adalah Paus Yohanes Paulus II. Itu disebutnya John Pope Paul. Pope, panggilannya Pope. Ya, jangan pakai ayam Pop maksud saya ya. Jangan jauhkan, itu nggak sama ya dengan ayam Pop ya. Pop maksud saya. Dimaksudkan makmullah. Nah, Padri Thomas Leiden ini dia sakit saat itu, badannya pucat, kayaknya dia masuk angin. Lalu dia minta izin pada Paus Yohanes ini, pada Pope John, untuk tidak ikut seminar Quran. Baik, kalau gitu kamu diam di sini, jaga perpustakaan ini pegang kuncinya, tapi ingat, jangan buka pintu lemari itu. Baik, Pope, terima kasih Pope. Dia tidur aja. Tapi sebelum dia tidur, dia penasaran. Aku ini orang penting di Vatikan. Aku pengampun dosa di Selangor. Aku punya kedudukan di Vatikan ini. Tapi kenapa tidak boleh membuka pintu lemari itu? Emang ada apa di lemari itu? Ya. Yang namanya orang dilarang penasaran, termasuk saya. Dilarang sama istri penasaran. Kira-kira kalau dilarang sama istri soal apa? Poligami kan? Kok jadi kan ini? Istri saya, jangan bilang sama istri saya. Gimana Allah? Apa yang terjadi? Dia buka pintu lemari itu. Dia lihat dari atas sampai bawah. Nggak ada yang istimewa. Lalu kenapa saya dilarang membuka pintu lemari ini? Cuma ada sesuatu yang aneh nih. Jangan-jangan ini mungkin yang dilarang. Yaitu ada sebuah kitab buku yang tebal dibungkus dengan kain putih. Ya, dibungkus dengan kain putih. Oh, bukankah itu adalah kitab yang selalu kita pegang ketika kita dibaptis di acara Ekaristi Pembaptisan? Ekaristi Pembaptisan adalah rukun pertama kalau tidak salah dari rukun agama Kristen. Ada 7 rukun agama Kristen. Ada Ekaristi Pembaptisan, ada Ekaristi Gusti Kudus, dan ada Ekaristi Holy Water. Ya, di antaranya. Mungkin ini yang dilarang saya membukanya. Emang apa? Seumur-umur saya memegang kitab ini ketika pembaptisan, ketika dibaptis, belum tahu isinya apa. Dibuka. Ketika dibuka isinya Injil Barnabas yang sudah lama, ratusan ribuan tahun. Dibuka. Udah lama sekali. Karena dia bisa bahasa Ibrani, dan qadarullah memang kalau tidak salah dijelaskan itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Ternyata isinya sama dengan Quran. Saat itu dia sedang galau. Tuhan, aku hafal semua agama di dunia ini. Aku hafal kitab suci mereka. Bahkan aku menguasai semua bahasa agama mereka, bahasa kitab suci mereka. Tapi tidak mungkin semuanya benar Tuhan. Pasti satu yang benar. Dan tolong Tuhan, jangan biarkan saya dalam kebingungan seperti ini. Tunjukkan kepada saya Tuhan, mana yang benar.
masa tren seumur-umur dipatikan. Galau kan yang lebih jadi kiai. Padahal geus jadi kiai gitu. Muncul kurang mah kiai gitu ya. Jadi naon pengaruhna atau masih kena galau? Ya. Itu yang terbaik. Qadarullah saat itu dia baca kitab itu ternyata sesuai dengan Quran. Dia curi itu kitab, dia sembunyikan. Tidur saja. Selesai seminar Quran, tibalah saat di mana para misionaris seluruh dunia itu disebarkan ke seluruh dunia untuk melaksanakan tugas mereka. Tapi sebelum berangkat mereka dibaptis dulu. Acara pembaptisan tertunda karena kitabnya hilang. Dan dicuri aku Padri Thomas Laidentin sama dia. Ringkas cerita ya bahwa kemudian apa yang terjadi? Tapi boleh nggak saya ceritakan? Ya nggak apa-apa lah, memang udah terkenal di internet ya. Gimana bahwa kemudian seseorang datang, Thomas, kamu dipanggil sama Pop, cepat kata yang penting, pergilah. Ya, ketika pergi ke sana, aduh, apa jawaban saya nih kalau Paus menanyakan tentang kitab tadi? Ya, dikasih cerita, Thomas, sebentar lagi acara pembaptisan akan kita lakukan. Ini harusnya dari tadi, tapi kita hentikan karena ada sesuatu. Kembalikan kitab itu. Maksud Pop apa? Kembalikan kitab itu. Kitab yang mana? Kamu jangan bersandiwara. Aku tahu kok, kamu yang mengambil kitab itu. Loh, kitab yang mana? Kitab pembaptisan. Ya, yang dibungkus dengan kain putih yang ada yang aku simpan di lemari itu, kamu mengambilnya kan? Loh, kok Pop begitu yakin menuduh saya? Hati-hati Pop. Anda wakil Tuhan di muka bumi ini. Anda orang suci di antara kami, paling suci. Anda kekasih Tuhan. Kok bisa-bisanya Anda menuduh saya? Tapi kan kamu yang jaga kembali perpustakaan. Boh, apakah itu berarti saya ngambil? Pop tahu kalau saya dalam keadaan sakit, saya tidak enak badan, saya tidur. Saya simpan itu kunci di meja. Mungkin aja ada orang ngambil kunci tadi dan membuka pintunya. Lalu dia mengambil tanpa sepengetahuan saya. Kok enak aja? Hati-hati Pop, Anda wakil Tuhan. Anda harus menjaga kesucian lisan Anda. Tapi benar kamu nggak ngambil. Demi Tuhan, aku tidak ngambil Pop. Selesai saya itu aman dia. Aman lagi. Acara pun digelar. Acara pun digelar. Dan proses pembaptisan pun dilaksanakan. Ketika para misionaris yang lain memegang kitab itu, mereka mendengarkan betul apa yang dikatakan oleh Paulus II. Sementara si pendeta Thomas ini, dia megang kitab ini sambil diraba-raba. Oke, naon ya? Dan asli nama ayah di saya. Kok ada lagi sekarang, tapi lebih tipis. Penasaran sih dibuka ke orang mangkir menewak. Qadarullah, Allah takdirkan dia punya kesempatan untuk membuka kembali pintu lemari itu dan dibuka kembali, diambil. Penasaran apa isinya, penggantinya? Aslinya ada di saya. Dan ketika dibuka, isinya apa? Allah, ini terjadi di Vatikan. Sepanjang sejarah, kitab yang biasa mereka gunakan untuk pembaptisan hilang diganti dengan Al-Quran. Allah. Jadi membuktikan mereka yakin dengan kebenaran Al-Quran, tapi mereka gengsi untuk mengakuinya di hadapan kita. Apakah ini tidak termasuk yang Allah firmankan di dalam surat An-Naba? Wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Mereka mendustakan ayat Allah dengan sedusta-dustanya. Sudah tahu kitab yang benar, lalu mereka tidak mau menunjukkan keimanan mereka kepada kitab ini. Allah. Baik, Bapak sekalian yang Allah, kita lihat makanya yang satu ini. Ini sebetulnya rekan-rekan pernah melihatnya, tapi saya hanya mengingatkan saja. Karena memang selalu terjadi setiap saat apabila
Itu idhar safawi terpanjang di dunia. Setahu saya idhar safawi itu 1 harokat. Ini berapa harokat ini? Ini tajwid madhab kelima. Baik sina cara apa? Berapa kira-kira siapa mereka? Mereka ini siapa? Apakah mereka Muslim? Muslim bukan? Bukan. Dan di mana mereka berada? Apakah di masjid? Bukan. Di gereja, katedral, mungkin besar. Dan tidak mungkin di masjid. Dan memang itu bukan masjid. Kemudian dalam acara apa mereka? Acara keagamaan mereka kan? Tapi apa yang mereka baca? Quran. Apakah ini menunjukkan mereka yakin kalau Quran itu benar? Mudah-mudahan. Tapi mungkin mereka malu jika harus gabung dengan kita di masjid kajiannya. Karena ketahuan mereka terlambat meyakini Al-Quran. Jadi mereka buka acara sendiri di tempat mereka sendiri, tapi yang dikaji Al-Quran. Sehebat apapun manusia mengingkari kebenaran ini, akan tiba saat di mana waktu menuntut mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Dan pada saat itulah Allah putuskan apa hak mereka, surga atau neraka. Karena ini yang akan menjadi ukuran keimanan umat manusia di akhir zaman ini. Allah. Dan kita ini pula yang akan membuat manusia mulia atau hina di muka bumi ini. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan satu bangsa, memuliakan satu kaum, atau memuliakan seseorang dengan kitab Quran ini. Dan Allah akan menghinakan seseorang dengan kitab ini. Ketika Quran ini dibaca, difahami, diyakini, diamalkan, maka dia mulia. Quran ini akan memuliakannya, siapapun dia. Tapi ketika kitab ini tidak dibaca, tidak difahami, tidak diamalkan, bahkan tidak diyakini, maka kitab ini akan menyeretkannya ke dalam neraka. Saqqahu ilan nar. Al-Quran syafi'un masyafa'un. Al-Quran adalah kitab yang pemberi syafaat dan diterima syafaatnya. Ya. Menjalankan amanah. Barang siapa yang menjadikan Quran ini di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran ini akan menuntunnya ke surga. Wa man ja'ala warasa'i saqahu ilan nar. Dan siapa yang menjadikan Quran ini di belakangnya, tidak dia pelajari, tidak dia imani, tidak dia yakini, bahkan diamalkan, maka Quran ini akan menyeretnya ke dalam neraka. Jadi apabila saya yakin akan tiba saat di mana Allah berikan satu waktu hak kepada Al-Quran sebelum diangkat dari muka bumi untuk menentukan pilihan bagi manusia beriman atau tidak pada Quran ini. Karena ciri kiamat akan terjadi sebelum Allah hancurkan alam semesta dengan kiamat. Allah cabut Al-Quran dari muka bumi, baik dari mushaf Quran ini ataupun dari para penghafal Quran. Sampai diceritakan ada terjadi kisah nanti, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak salah ini diceritakan oleh seorang ulama besar Mu'tabar. Saya lupa lagi di mana yang pernah sekalian. Ya mudah-mudahan ada benar ya. Pernah saya baca Bapak sekalian, ini sudah lama sekali ketika saya mengkaji kitab-kitab akhir zaman. Maka ada saat itu sholat berjamaah. Orang-orang berjamaah sholat rakaat pertama aman, karena Quran masih ada di hafalan mereka. Mereka baca Fatihah aman, baca surat aman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. Nunul qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Selesai.
rukuk mereka, sujud mereka, bangun lagi. Rakaat kedua mulai ada masalah. Imamnya lupa sama surat Al-Fatihah. Maka ngebetong itu dalam waktu yang lama. Yang di belakang, subhanallah, subhanallah. Oke, orang pohon itu subhanallah, subhanallah. Lupa imamnya sama surat Al-Fatihah. Di saat makmum pun akan mengingatkan sang imam untuk baca Fatihah, juga lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Fatihah, tanpa bacaan Quran. Karena Allah cabut Al-Quran dari muka bumi. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku, kata sang imam? Maka mereka mengatakan, kaifa nudzakiruka? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Waqad ansayna bil Quran, waqad nasina bihadhihi ayah. Bihadis surah, kami juga lupa dengan surat Al-Fatihah, kami juga lupa dengan Quran kami. Lari sang imam mengambil mushaf Quran, dan ketika dibuka bersih, tidak ada satupun huruf. Semua lembaran dalam mushaf Quran bersih. Inilah cara Allah akan menghancurkan alam semesta. Sebelum kiamat terjadi, Allah cabut Quran dari muka bumi. Karena terlalu terhormat jika ayat suci dalam kitab Al-Quran ini disentuh oleh hukuman azab terberat bagi makhluk yang terburuk di muka bumi. Karena makhluk yang terburuk di muka bumi, manusia terburuk di muka bumi adalah mereka yang disantroni kiamat tiba-tiba. Inna syirarun nasi fil alam alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi adalah mereka yang didatangi kiamat tiba-tiba kepada mereka. Para sahabat bertanya, alisa fil muslimun ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Banyak orang Islam saat itu, banyak. Lakinna imanuhum la yujawizul hanajirahum. Tapi iman mereka tidak menyentuh hati mereka, tidak menyentuh tenggorokan mereka. Jangankan hati, tenggorokan mereka tidak tersentuh oleh iman mereka. Fa'aina imanuhum ya Rasulullah? Tapi di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka nyangkut di jabatan, iman mereka nyangkut di pangkat, iman mereka nyangkut di bonus tahunan. Allah Akbar. Sudah terjadi belum ya Wafilah? Sudah terjadi. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wafilah rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu kan? Masih? Tanya jawab sekarang. Subhanallah. Baru pembukaan kan? Betul, baru pembukaan. Baru pembukaan sudah Bapak Wasilah. Kayaknya memang kita butuh waktu banyak ya Wafilah ya. Tapi saya bisa minta waktu 2 menit boleh ya? Silakan dihitungkan 2 menit mulai dari sekarang ya. Bisnis saya kelupaan. Wafilah Bapak ini bagian dari akidah kita yang harus kita pegang. Rasulullah SAW bersabda, nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahidun wa syara'ina mukhtalifun. Kami para nabi, agama kami sama Islam, agama kami satu Islam, dan syariat kami berbeda-beda. Syariat para nabi berbeda mafimus silah, karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Namun sempurnanya syariat di zaman Rasulullah SAW, karena beliau adalah penyempurna di salah para nabi dan rasul. Jadi tidak mungkin sama syariat Nabi Musa dengan syariat Rasulullah. Syariat Nabi Musa tidak mungkin sama dengan syariat Nabi Isa. Tapi akidah mereka sama, iman Islam mereka sama, agama mereka sama, Islam. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ke-25. Allah Azza wa Jalla menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kau Muhammad min rasulin, seorang rasul pun, dimanapun kami mengutusnya, kapanpun kami mengutusnya, dan siapapun yang kami utus sebelum kau ya Muhammad. Wah, suara motor itu lebih keras dari suara saya. Terima kasih kan. Semoga Allah memberkahi Akang. Semoga Akang diberkahi dan berikan hidayah masuk surga. Amin. Ya, mudah-mudahan Akang mendengar ya. Setiap kajian di sini pasti ada motor itu. Terima kasih bertemu mereka, bertemu dia. Baik, lanjut Pak Muhammad. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi siapapun Rasul yang diutus sebelum Rasulullah, kapanpun Allah mengutusnya,
dan dimanapun Allah mengutusnya, pasti yang Allah sampaikan la ilaha illallah. Tauhid yang disampaikan, tauhid juga. Dan inilah makna la ilaha illallah ya. Kalau ada waktu kita bahas kembali, kita bahas kembali, insyaallah suatu saat kita bahas kembali kalau memang ada waktu. Dan perwujudan dari la ilaha illallah yang dijadikan sebagai intisari ajaran para nabi dan rasul adalah ibadah, menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat. Sekali lagi, setiap umat. Jadi tidak ada umat yang tidak ada rasulnya. Ya. Fi kulli ummatin rasulan, bagi setiap umat itu kami utus seorang rasul. Di mana rasul itu menyuruh umatnya ani abudullah, hanya menyembah kepada Allah, akanlah kalian menyembah Allah, wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Banyak. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam kitab Al-Usulus Sulasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahullah rahimahullah, di mana dinukilkan kata-kata oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perkataan dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. At-taghut katsirah, taghut itu banyak macamnya, dan tapi pokoknya ada 5. Wa usuluha khamsah. Pokoknya ada 5. Yang pertama iblis. Yang kedua, seseorang yang disembah manusia dan dia ridho walaupun tidak memintanya, tapi dia senang manusia menyembahnya. Yang ketiga, seseorang yang memaksa dan meminta manusia menyembahnya. Yang keempat, dukun. Seseorang yang mengaku tahu tentang masa depan, tahu tentang surga dan neraka, padahal tanpa berlandaskan Quran dan Sunnah. Sesuai yang meramal bla 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 bla, itulah. Ya. Tanpa berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, hukum selain daripada hukum Allah. Imafilah yang mati Allah. Itu tahu. Baik, imafilah, waktu kita tidak banyak, sudah tinggal setengah menit lagi. Imafilah intinya itu, jadi yang dijadikan misi para nabi dan rasul adalah tauhid, la ilaha illallah. Baik, nanti saya closing dengan satu ayat yang menjadi penegasan dari Allah tentang misi iblis. Dia setelah Ajazil, setelah menjadi iblis, yaitu memerangi para nabi dan rasul, memerangi tauhid umat manusia. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya kan kita ya baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya menyinggung. Ya, tadi ada kata-kata yang mungkin harus digarisbawahi, tolong di-delete ya. Kita ini bersaudara, kita adalah anak-anak bangsa yang harus bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita junjung toleransi ya, alhamdulillah, betul. Ya, tapi serasa saya cuma kita yang disuruh toleran, tapi mereka tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat Baikuni yang telah memberikan tausiahnya. Untuk pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti insyaallah di akhir bakal ditanyakannya. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu, kita langsung ke kajian atau tausiah dari Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar. Jadi untuk sekarang yang mau punya pertanyaan kepada Ustaz Rahmat Baikuni, disimpan terlebih dahulu. Nanti di akhir acara kita bakal untuk menanyakan kepada Ustaz Rahmat Baikuni. Untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Sekali lagi untuk teman-teman semua, untuk bisa menjaga jarak, kita harus tetap konsisten, karena untuk menjaga protokol kesehatan udah ada nomornya ya, diusahakan semaksimal mungkin, karena kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Ya, terus sekali lagi yang belum follow Instagramnya Muslim Community, boleh ya, yang belum follow boleh Muslim dan Community. Untuk yang di channelnya juga ya, kalau mendengarkan lagi
isi kajian-kajian dari penceramah yang dibawakan oleh Muslim.com itu ada di Muslim Community juga. Buat di subscribe juga boleh, Instagramnya di follow juga biar nggak ketinggalan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Muslim. Oke, sebelum kita ke Abdul Habib, kita langsung aja. Oke, Bapak Ida boleh cerita bantuannya sebentar. Kita ada hadiah ya. Nah, panitia boleh bantu saya jawab di depan satu orang buat jawab hadiahnya ya. Oke, tadi saya bilang bakalan saya kasih hadiah buat teman-teman, buat teman sama akhwat juga. Beberapa pertanyaan dan beberapa pertanyaan pokoknya ya. Oke, yang pertama buat akhwat. Akhwat, siapa pembina Muslim.com? Ada yang tahu? Ngacu. Ayo, hadiahnya mobil panjang. Ada? Ayo bapak, ada yang tahu? Ayo, buat apa? Ngacu ada bapak. Ayo ada. Boleh. Ya, ya. Ya, silakan. Pembina Muslim.com. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembinanya Ustadz Hanibon. Ya. Betul. Ada 3. Habib Alaka. Betul. Satu lagi. 3, 2, 1. Benar. Walaupun kita kadangnya tahu pembina dari Muslim.com. Ya, yang dikasih tahu dulu. Ini ada hadiah nih buat adanya, maaf. Dan satu lagi. Boleh dikasih? Maaf ya. Selanjutnya buat Ikhwan, apa tema kajian hari ini? Ya, silakan akan boleh kasih jawaban. Boleh. Bismillah. Jawabannya wassalam firman Salah. Untuk siap. Bismillah. Jawabannya akidah Islam di akhir zaman. Akidah Islam di akhir zaman. Kurang tepat. Yang ada di poster, ya. Saya lupa dua kata doang yang ada di poster. Maka ada. Itu tuh pakai kontak. Gitu. Oh, dari mikir dari sana. Temanya menjaga akidah. Nah, betul itu. Mantap. Ini ada dari second batu. Ya, oke. Alhamdulillah. Nanti ada lagi ya. Alhamdulillah. Lagi? Oke. Satu kali lagi.
Oke, gampang nih. Tadi kan yang ketiga itu menjawabnya pembina masyarakat apa? Sebutlah pembina masyarakat yang kami itu yang kami perlu melakukan selanjutnya. Jawab yang paling mulia dan terbaik. Ya betul. Yang ini ada dari hal yang ya, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi untuk hadirnya di akhir acara ya. Alhamdulillah kita takbir. Alhamdulillah Muhammad Al-Fatihah. Selamat datang saudara-saudara yang berbahagia. Untuk mempersembahkan kita akan melakukan kajian dan tausiah dari Al-Habib Muhammad Al-Fatihah yang kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk menghadiri majelis ilmu yang mana di tempat-tempat yang lain diliburkan atau tidak berani mengadakan. Tapi alhamdulillah di masjid ini kita dapat berkumpul, yang hadir juga banyak, walaupun lebih banyak malaikatnya ya, insyaallah. Nah, di mana-mana majelis yang paling banyak hadir adalah para malaikat. Ketika ada majelis seperti ini, malaikat berbondong-bondong panggil temannya semuanya. Bukan miliaran lagi jumlah mereka, bukan triliun lagi jumlah mereka, lebih dari itu jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjid Al-Muhabbi, masjid ini bisa kita ambil ya, nama dari masjid ini Al-Muhabbi, bahwa kita hidup tanpa Rabbi tidak mungkin. Apa itu Rabbi? Rabbi adalah pendidik yang mendidik kita, yang memberitahu kita, yang mengajari kita bagaimana caranya mengenal Allah, bagaimana caranya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengenal para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengenal para salaf dan ajaran para salaf, bagaimana menyikapi atau bersikap di akhir zaman ini. Nah, itu perlu seorang murabbi. Makanya dikatakan oleh
wajib kita berbakti kepada mereka karena perjuangan mereka mendidik kita secara lahiriah. Ibu mengandung kita susah, payah, nggak bisa tidur, mual, ngidam, ya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Bapak mencari nafkah, banting tulang untuk anaknya, perhatian, walaupun kelaparan yang penting anaknya kenyang. Bahkan kadang-kadang orang tua sampai terpleset pada suatu hal yang halal untuk apa? Untuk anaknya. Itu secara lahiriah kalau orang tua. Tapi murabbi, seorang pendidik, guru yang mendidik, itu kita wajib berbakti kepada dia karena apa? Karena dia yang mengenalkan kita kepada Allah. Dia berarti bapak ruh kita. Kita ini terdiri dari dua. Ente semua ini tidak mungkin ente tanpa ruh, tidak mungkin ya. Tanpa ruh ya orang. Semua kita ini ada rohnya. Saya, Ustaz, semua jasadmu, 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 semua jasadmu, jasadmu, jasad. Semua punya jasad, punya roh. Orang tua jasad itu bapak ibu biologi kita. Itu orang tua jasad, jasad jasmani. Tapi abul arwah atau abul ruh, orang tua roh kita. Karena roh itu butuh asupan, roh itu butuh makanan. Ibarat kita punya jasad perlu vitamin C, zat besi, protein, ya buah-buahan, makanan. Roh juga perlu. Makanya kan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai banyak hadisnya menganjurkan kepada kita untuk apa? Memberi makan ruh kita. Apa asupan ruh? Vitamin ruh apa? Zikir, Al-Quran, ilmu. Ibarat begini, kalau kita 3 hari gak makan, kelaparan bisa mati kelaparan. Ruh juga begitu. Kalau ente ruh berhari-hari gak ente kasih makan, ruh berhari-hari gak ente kasih asupan gizi, maka dia akan busuk lapar ruhnya. Walaupun tidak kelihatan kasar mata. Kalau jasad kelihatan, ente sakit kerasa. Kalau jasad, ente pusing kerasa, sakit gigi kerasa. Tapi kalau ruh sakit, nggak kerasa. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika timbul penyakit di dalam ruh, maka akan bertambah terus karena orangnya nggak merasa. Fi qulubihim marad, fazadahum marad. Dalam hati mereka, hati maknanya di sini adalah makna rohnya. Jadi hati mereka, ruh mereka ada penyakit sehingga mereka nggak beriman kepada Allah. Atau mereka sudah muslim tapi hanya muslim KTP, tidak mengaplikasikan amaliyah Islam dalam kehidupan mereka. Itu ruhnya bisa mati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, saya ini banyak melihat orang fa'ajsaduhum qablal kuburi kubur, jasadnya sebelum masuk kubur sudah kayak kuburan. Ini dia lah kerja ngomong sama kita. Tapi Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ini orang layak, bukan orang hidup. Kenapa? Ruhnya mati, belum dicabut oleh malaikat maut, tapi dia ruhnya sudah mati. Gak ada asupan gizi, gak ada asupan makanan sama sekali. Gak pernah menerima ilmu, gak pernah baca Al-Quran, gak mau berusaha bagaimana dia memahami Al-Quran. Begitu juga tentang Nabi Muhammad, tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati ruhnya, kata Imam Syafi'i. Jasadnya sebelum kuburan sudah jadi apa? Kuburan. Sudah patoknya, kepalanya itu patoknya. Tahu patok? Padung. Itu loh tanda kuburan itu namanya. Padung. Kalau di sini padung. Padung. Jadi kepalanya itu padungnya. Jadi ruh itu orang tuanya atau pendidiknya adalah guru yang mendidik. Nah, guru itu macam-macam.
Guru itu ada 3 ya, guru itu ada 3. Yang pertama itu syekhul istifadah, guru mengambil ilmu. Ente belajar sama misalnya Ustadz Baikuni dapat ilmu, Ustadz ente belajar dari anak dapat ilmu, Ustadz ente belajar dari Habib Ali, Habib Muhammad Anis, Habib Boni, dari siapa pun lah ya, Ustadz itu mengajarkan ilmu kepada ente dapat ilmu walaupun 1 huruf, itu ente berarti muridnya, itu gurunya ente. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, ana abdu man 'allamani harfan. Saya adalah budak seorang yang mengajari saya 1 huruf. 1 huruf aja sudah cukup, saya dijual sama guru saya itu enggak apa-apa. Ibarat mengajari alif. Sayyidina Ali belajar alif dari seseorang, maka yang mengajar alif kalau seandainya mau menjual Sayyidina Ali bin Abi Thalib di pasar, enggak apa-apa, gurunya. Karena ilmu tidak bisa dibayar, ilmu nggak bisa dibayar. Lain kalau pekerjaan bisa tiap menitnya atau tiap jamnya atau tiap harinya atau tiap bulannya ada gajinya, UMR ya, ada nilainya. Tapi kalau ilmu nggak ada nilainya. Allah sendiri dalam Al-Quran nggak menentukan nilainya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Itu Allah nyatakan darajat jamak. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan 1 derajat itu ma bainas sama wal ardh, antara langit dan bumi. Kita bayangkan ada anak tangga itu besarnya, 1 anak tangga itu dari langit ke bumi, siapa yang bisa naik? Baru 1 itu. Kalau anak tangganya sini kan banyak tapi bisa dinaiki. Tapi kalau itu nggak akan didapatkan siapapun kecuali siapa? Orang yang memiliki ilmu. Cuma orang yang punya ilmu. Makanya Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang meninggal, dia dalam keadaan menuntut ilmu. Masya Allah, kemana-mana bawa notes, buku catatan ilmu, bawa pulpen. Ini ada yang dengar kan? Ini nasihat supaya kajian-kajian yang datang bawa notes, bawa pulpen. Inti kalau perang jihad, perang Badar nggak bawa pedang, kira-kira matinya duluan apa terakhir? Orang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu pedangnya adalah pena. Ini pedangnya ini, tamengnya ya notes ini. Nah, ilmu pertama diikat dengan tulisan. Makanya para ulama berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu ibarat hewan liar. Itu bukan komputer otaknya itu. Bisa di-save, jadi kopas, ya kan? Oh ini folder yang D, yang A, yang C. Bisa itu bisa. Kita punya otak ini beda. Walaupun lebih hebat dari komputer, tapi tidak bisa diatur kayak komputer, setting komputer nggak bisa. Kalau enggak di-save, ya kan, bisa dikopas ke sana ke sana. Kalau dikopas enak itu. Saya Baikuni Ustaz, ilmunya Ustaz saya kopas ke ini lah, langsung kita kayak Baikuni lah. Habib Muhammad Jalani tidak atau langsung Habib saya mau beli Habib. File datanya langsung kirim ke saya, kopas ke saya, transfer ke saya. Tidak sama duit, tidak sama duit, beda sama materi. Ini ilmu ini nggak main-main, nggak bisa ditransfer gitu, nggak bisa. Ilmu ini dipelajari, dicari. Makanya kata Rasulullah apa? Siapa orang yang meninggal, dia dalam keadaan masih mencari ilmu. Selalu dia mencari ilmu, kemana-mana dia cari ilmu. Diambil dari Ustaz Fulan, A, B, C, D, E sampai Z, semuanya diambil ilmunya. Yang jelas Ustaz yang betul-betul bersanad ilmunya sampai Rasulullah dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Nabi, maka dia meninggal dalam keadaan apa?
fi sabilillah, seperti orang syahid jihad fi sabilillah, dan di akhirat di surga nanti derajatnya persis di bawah derajat para nabi. Bisa ini jadi nabi? Nggak bisa. Nabi itu ghair muktasabah, derajat kenabian itu nggak bisa dicari. Misal Nabi Musa apakah doa ya Allah jadikan saya nabi? Enggak. Nabi Musa punya cita-cita, saya nanti kalau besar saya pengen jadi nabi. Enggak. Nabi Muhammad pun enggak. Oh, namanya Nabi Muhammad sih yang milih Allah. Muhammad itu yang milih Allah. Ahmad itu yang milih Allah, yang kasih nama Allah. Bukan orang tuanya, Allah yang milih Allah. Jadi kenabian itu tidak bisa dicari derajat kenabian, nggak bisa dicita-citakan derajat kenabian. Ya. Tapi kalau ente belajar nuntut ilmu, meninggal dalam keadaan masih berusaha menuntut ilmu, di akhirat derajat ente nanti persis di bawah derajat para nabi. Masya Allah, nikmat atau enggak? Nikmat. Persis di bawah para nabi. Nah, maka murabi yang pertama tadi apa? Guru istifadah, cari ilmu banyak, guru istifadah itu banyak. Yang kedua adalah syekhut tabarruk. Jadi guru yang dia itu dari guru tersebut cari barokah. Bisa ada ulama dari Sudan datang ke Indonesia, kita menghadiri majelisnya, nggak tahu ngomong apa, ya artinya apa nggak tahu, nggak ada yang terjemahin misalnya, atau dari Arab, Saudi, atau dari Yaman, dari Syria misalnya, dari Jordan datang ke Indonesia, dari Mesir, kita nggak tahu artinya apa, nggak mudah, nggak paham, maka kita tetap dapat sambungan sebagai apa? Kita pernah menghadiri majelis beliau, kita dapat barokah dari beliau. Itu namanya syekhut tabarruk. Kita nggak pernah menghatamkan Al-Quran sama beliau, nggak pernah menghatamkan satu kitab sama beliau, nggak pernah. Cuma pernah menghadiri sekali dua kali majelisnya. Itu guru tabarruk, cari barokah. Yang ketiga, ini yang terpenting. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, murabbi. Murabbi itu guru yang mendidik ente, zahir batin dia yang didik. Dia zahir dari segi pakaian diperhatikan sama guru tersebut. Makanya Rasulullah begitu. Kalau sahabat pakaiannya umum, ente nggak punya pakaian yang lain, ente nggak bisa nyuci, kata Nabi. Bersihkan pakaian ente, pakai pakaian yang bersih. Pakaian diperhatikan sama Nabi. Bau badan perhatikan sama Nabi. Yang wangi, pakaiannya yang rapi. Ya, sholat di masjid. Nabi itu sahabatnya walaupun ribuan, Nabi apa? Nabi begini, mana fulan? Ketahuan, dicari sama Nabi SAW. Nah itu murabbi. Ente diperhatikan ini. Ente diperhatikan. Ente sholat berjamaahnya perhatikan. Ente belum nikah diperhatikan. Mau tak cariin istri, atau yang perempuan mau tak cariin suami, perhatikan. Dijodohin bisa. Belum punya anak, didoain Allah berikan anak kepada murid saya, didoakan sampai punya anak, nanti anaknya dididik lagi. Begitu. Itu murabbi. Dan diperhatikan betul. Pikir kamu bagaimana? Kamu tiap hari baca apa? Baca Al-Quran berapa juz? Kamu tiap hari ngaji di mana aja? Kamu tiap hari iktikaf berapa menit? Kamu tiap hari duduk sama keluarga sempat apa enggak? Berapa menit? Diperhatikan sama beliau-beliau ini murabbi. Jadi murabbi ini guru yang apa? Mendidik zahir batin kamu. Bahkan bisa bertanggung jawab sampai akhirat nanti. Makanya Rasulullah kan pernah menyampaikan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang soleh yang berhak untuk memberi syafaat. Berhak untuk apa? Memberi syafaat. Ini syafaat bukan hanya untuk Rasulullah. Rasulullah itu syafaat ujma, syafaat yang paling dahsyat Rasulullah. Orang-orang yang punya dosa besar Rasulullah itu yang nangani. Nah, tapi orang yang biasa-biasa yang nangani dia pewaris-pewaris Rasulullah. Di antara
Jadi makanya ada istilah santri gondelan sarung guru. Paham gondelan apa maksudnya? Bergelantungan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi seorang santri bergelantungan pada sarung gurunya. Ibaratnya apa? Sampai di surga pun nyantol. Ente beli durian. Kira-kira ente dapat dalamnya apa? Sekalian durinya juga dapat. Sama durinya kan, sama kulit ya. Tapi apakah tujuan ente buat beli durinya? Ya. Tujuan ente dalamnya. Kan begitu. Tapi karena duri itu melindungi atau rekat pada buah yang di dalam yang manis itu, maka buah itu ikut bawa dalam kantong plastik, bawa dalam tas. Nah, begitu juga ente, kita semuanya. Kalau kita bergelantungan berpegang erat kepada guru-guru kita, guru-guru yang benar-benar memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan, maka kita nanti masuk surganya satu plastik bareng-bareng nanti, satu rombongan bareng-bareng nanti. Iya, bareng-bareng nanti sama Rasulullah. Walaupun kita banyak durinya, banyak menyakiti orang lain, mungkin banyak pernah berbuat dolim, dulu punya masa lalu yang kelam gelap misalnya. Walaupun itu insya Allah kalau kita terus bertaubat dan bergelantungan mengikuti guru-guru kita, insya Allah kita nanti satu rombongan sama mereka sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terakhir ingin saya sampaikan tentang akidah di akhir zaman atau pemegang syariat. Temanya itu kan pegang syariat di akhir zaman. Memang berat. Sekarang ini orang yang berpegang teguh dengan syariat itu dianggap asing, aneh bin ajaib. Kenapa? Iya, sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Bada'ad dinu ghariban." Dulu itu Islam dimulai dengan asing. Jadi orang-orang kafir Quraisy asing. Muhammad bawa apa ini? Ajaran apa ini? Muhammad ngajarin apa ini? Heran mereka, asing. Dan Nabi Muhammad sendirian, tambah 2 orang, berdua, bersepuluh, ber-20, dikit. Mayoritas orang-orang apa? Kafir. Nabi menyatakan, "Wa sayakunu ghariban kama bada." Dan nanti di akhir zaman kata Nabi, agama ini, orang yang berpegang teguh pada agama akan kembali menjadi asing lagi. Pakai pakaiannya Nabi, pakai gamis ke Arab-Araban. Ya bangga itu. Gak cinta budaya negara sendiri, gak cinta NKRI. Masa pakai gini, pakai bandeng ya maksudnya. Saya pakai peci. Loh, peci itu karena belangkon. Tahu belangkon? Belangkon itu pakaian yang Jawa itu apa sih? Nama? Bendok. Itu ada kita ya, pakai sarung ke Arab-Araban, celana ya, pakai celana ke Arab-Araban. Jangan ke Arab-Araban, kita ini jangan mau di Arab-Arabkan. Nah, ini mulai asing. Orang yang berpakaian seperti Nabi Muhammad mulai di Arab-Arabkan. Orang yang pakai cadar banyak. Di Indonesia tuh nggak banyak debu. Kalau di Arab sana kan banyak debu. Di sini ngapain ditutup-tutupi pakai cadar, pakai niqab? Nggak perlu. Itu budaya Arab. Mulai itu budaya Arab. Nah, dulu tuh Nabi pernah bilang sama sahabat beliau, itu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Ya Salman, la tuqridni." Salman itu orang Persia, ya, Persia. Salman, jangan benci sama saya. Heran. Sahabat Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi heran. Nabi, mana mungkin saya benci sama antum? Saya sahabat antum, saya berjuang dengan antum. Mana mungkin saya sedikit pun saya tidak ada rasa benci. Justru malah semuanya mahabbah, cinta kepada Allah. Katanya Nabi,
Kalau kamu mencaci Arab, berarti kamu mencaci saya. Kalau kamu membenci Arab, berarti kamu membenci saya. Paham? Nah, ini mulai sekarang digoreng, digodok, ya, direbus. Arab-Arab ini mulai direbus di zaman akhir ini. Supaya apa? Kita mengikuti pakaian-pakaiannya itu pakaian-pakaiannya budaya-budaya orang Barat. Dan Nabi sudah prediksi itu. Kata Nabi, la tattabi'anna. Dalam riwayat yang lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh, kata Nabi bersumpah. Sungguh, Nabi nggak mungkin bohong. Nabi nggak sumpah aja nggak mungkin bohong, apalagi sumpah. Sungguh, kata Nabi, nanti di akhir zaman kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Sehingga kata Nabi, lau dakhalu fi juhri dhabbin, kalau mereka masuk di dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kalian juga ingin masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Rasulullah bilang, siapa mereka Nabi? Apakah mereka Yahudi Nasrani? Kata Nabi, ada siapa lagi? Ya itu lah Yahudi Nasrani. Kan Quran ini sudah jelas, walan taqa'al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani bilang damai sama kita, bohong, dusta, kadzdzab. Tidak mungkin. Ini Quran, asal Quran. Tidak akan Allah pakai kalimat lam dalam bahasa Arab, ilmu nahwu kalau sudah lam itu selama-lamanya nggak mungkin. Walan tarbo angkal Yahudi wal Nasrani, tidak mungkin selama-lamanya ridho kepada kalian, rela kepada kalian orang Yahudi orang Nasrani. Sehingga apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Mulai lewat televisi, lewat TikTok, lewat apa? TikTok. Dua anak-anak sekarang, anak muslim itu joget-joget TikTok, ya kan? Nyanyi-nyanyi juga, nyanyi orang barat, ya kan? Nyanyi TikTok kan nyanyinya, terus nggak udah. Nah, Allah bilang dari semua itu sudah. Bukan cuma TikTok, macam-macam. Belum yang dari YouTube, iklan-iklannya yang tidak bermoral. Belum dari Facebook, belum dari anak kecil sekarang sudah pegangannya HP. Nah, dari situ mereka tuh orang Yahudi Nasrani tahu menghancurkan umat Islam itu sulit kalau lewat zahir ini. Maka mereka dengan cara licik, mereka hancurkan imannya, mereka hancurkan takwanya dulu. Kalau sudah imannya keropos, takwanya keropos, runtuh sendiri. Makanya kata Nabi, idza aqabat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau sudah umatmu lebih mendahulukan mengagungkan duniawi, orang tuanya lebih senang kalau anaknya les bahasa Inggris daripada les bahasa Arab. Banyak itu. Banyak. Kamu mau jadi apa? Belajar nahwu shorof bahasa Arab. Tidak maju-maju, begitu. Belajar bahasa Mandarin, bukan bahasa Nabi-nya, bukan bahasanya Allah, bukan bahasanya surga. Tidak ada di surga nanti ngomong fiksi Allah, tidak ada. Atau kumaha dalam, tidak ada di surga ada kumaha dalam, tidak ada. Di surga bahasa Arab. Ada kalau orang Sunda masuk surga. Gimana? Ya ada kalau orang Sunda masuk surga. Orang Sunda masuk surga bahasa Arab juga. Makanya belajar bahasa Arab. Nggak bisa belajar tadi. Pakai bahasa isyarat tadi. Belajar bahasa surga bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ya, firman-Nya Allah bahasa Arab. Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, bahasanya bahasa Arab. Nah, begitu kan? Misalnya anaknya belajar fisika, kimia, kedokteran atau apa, lebih daripada belajar ilmu fikih. Padahal keabsahan ibadah kita tergantung sama ilmu fikih. Kadang dokter kitab fikih paling dasar nggak paham,
diksi Nabi Muhammad seperti yang saya sampaikan tadi itu. Rambutnya, model rambutnya yang model ada jalannya kutu itu. Ada yang berwarna-warni, model rambutnya kayak rambutnya Ronaldo, Messi, kayak lagi apa lah semuanya. Apalagi lu ente di akhirat meminta syafaatnya Ronaldo ente. Ente mau cari Ronaldo di akhirat ente. Ya, kalau dia dapat hidayah, masuk Islam, jadi orang soleh, jadi ustaz, ya apa? Ya. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, ente mau minta syafaatnya orang kafir. Tidak bisa. Minta syafaatnya orang kafir ya sama-sama masuk neraka aja. Na'udzubillah min. Nah, ente minta syafaatnya orang soleh, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini terakhir ini. Nabi menyampaikan di sini. Ini tips untuk kita yang hidup di akhir zaman. Ini Nabi yang menyampaikan. Nabi bersabda begini. Idza ra'aita syuhhan muta'an. Kata Nabi, nanti di akhir zaman kalau kalian sudah melihat sifat pelit itu sudah luar biasa. Bukan cuma pelit tapi pelit. Pakai tasdid, pelit, kupikir, bukan pelit, bukan pikir lagi, parah banget, pelit banget. Buat masjid mikir, ya, buat agama mikir, buat gurunya mikir, buat pondok pesantren mikir, buat panti asuhan mikir, buat yatim piatu mikir, iman-iman. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, terlalu mencintai dunia, mencintai harta, bingung besok saya makan apa. Nanti kalau saya sudah pensiun, nanti saya mau makan apa? Saya nanti uangnya dari mana? Saya yang jamin siapa? Astagfirullah. Itu kesyirikan di zaman akhir yang tidak terasa itu. Rasa itu dia seakan-akan nggak yakin pada Ar-Razzaq, Allah yang Maha Ar-Razzaq. Terus dia, saya nanti besok makan apa? Kata Nabi, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi, kalau kalian itu bertawakal pasrah kepada Allah seperti burung. Oh, burung itu tidak pernah nyimpan makanan buat besok. Kalau nggak percaya nanti di acara burung besok, cari acara burung dilihat, perhatikan, kasih CCTV ya. Apakah pernah nyimpan makanan buat besok? Tidak pernah. Burung tidak pernah nyimpan. Bahkan kalau burung peliharaan, yang mikir pemiliknya untuk beli ke pasar, ya nggak? Untuk ngasih makan burungnya tadi, dia tidak mikir. Karena Nabi, kalau kalian tawakal kepada Allah seperti seekor burung, yakin kata Allah, nggak mungkin kalian kelaparan. Kalian pasti berangkat kerja dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Keluarga kalian terjamin semuanya. Yakin sama Allah. Selama kalian punya umur, nggak mungkin mati kelaparan. Nggak mungkin. Selama punya umur, nggak mungkin. Urusan makan itu sudah Allah yang jamin. Makanya kan Allah ketika perintahkan Nabi Muhammad kan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nabi Muhammad kata Allah kepada beliau dalam Al-Qur'an, perintahkan keluargamu untuk sholat. Merintahkan keluarga sholat itu tidak gampang. Wastabir 'alaiha, kata Allah, sabar. Ente misalnya punya orang tua belum istiqomah 5 waktu, berat. Ente mau ngajak mereka untuk mau 5 waktu, berat, perlu kesabaran yang ekstra. Atau punya anak, anaknya nggak sholat 5 waktu istiqomah, berat untuk memberi tahu anaknya, kasih tahu anaknya, ngajak anaknya untuk apa? Istiqomah 5 waktu cepat. Tapi yang sabar. Ini Allah ajak Rasulullah seperti itu. Yang sabar. Wastabir 'alaiha, sabar. Memang ngajak orang sholat itu nggak gampang. Ada orang datang ke Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kalau ada orang yang tidak sholat, hukumnya apa? Dia ini berharap penggal, gitu ya. Tusuk, eksekusi, sikat. Apa kata Imam Ghazali? Ajak sholat. Simpel kan?
Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Jawabannya bukan bunuh, tusuk, eksekusi, sikat, enggak. Apa jalannya mau jadi? Ada sholat, ada sholat. Jangan mikir eksekusinya aja deh. Bagaimana caranya dia mau sholat? Gitu. Ini mikirkan orang kafir semuanya masuk neraka. Orang yang berzina semua masuk neraka. Orang yang minum minuman keras, narkoba semua masuk neraka. Kalau ente mikirkan nerakanya mereka nggak mau kembali. Ente gimana memikirkan mereka mau masuk Islam? Ajak mereka. Hidayah di tangan Allah. Tapi hidayah itu ada sababiyahnya, penyebab-penyebabnya. Dengan perilaku kalian aja, akhlak kalian saja bisa menarik perhatian mereka untuk masuk ke agama kita, agama Islam. Ya apa? Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara perilaku orang Islam? Ini berapa banyak juga orang nggak jadi masuk Islam gara-gara lihat orang Islam kayak gini, ngeri, gila nih, nggak mau dia. Kenapa? Orang Islamnya kayak gitu, nggak ngasih contoh yang baik. Oknum-oknumnya itu loh, kalau Islamnya baik, oknumnya. Na'udzubillah. Jadi tawakal kepada Allah, kunci segalanya, kunci segalanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Cukup, hasbuh, cukup. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar Namrud ke dalam kobaran api, ibarat misalnya ini beliau Nabi Ibrahim, ini misalnya apinya dilempar oleh Namrudnya, dilempar pertengahan di sini. Mungkin kalau zaman sekarang slow motion, pertengahan di sini malaikat Jibril itu minta izin ke Allah. Ya Allah, saya ingin bicara dengan Nabi Ibrahim, ingin bantu Nabi Ibrahim. Boleh atau tidak Allah? Kata gini ya. Ketika pertengahan, belum sampai ke api ini, malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril bilang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ada keperluan sama saya gak? Perlu bantuan saya gak? Oh, kalau malaikat gampang tinggal selamatin gitu aja, gak masuk ke sini kan, gak masuk ke dalam kobaran api. Apa kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril? Amma ilaika falaysa li hajah. Oh, kama qala. Kata Ibrahim, Jibril, kalau sama kamu saya gak punya keperluan sama sekali. Keperluan saya hanya kepada Allah. Ini mau masuk ini. Kalau kita mungkin tolongin kan gitu kan ya. Siapapun tolongin cepat. Udah urusan nanti, udah urusan dosa, urusan neraka, urusan nanti. Ini tolongin dulu. Riba dulu gak apa-apa, nanti tobatnya nanti bisa gak apa-apa. Gitu. Nah, kalau kita bilang gitu, Nabi Ibrahim ini sudah mau masuk kepada Nabi. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat datang, ditolak mentah-mentah kok. Kalau sama kamu Jibril, saya gak perlu. Saya perlunya sama Allah. Allah tahu keperluan saya. Gak perlu sama kamu. Kembali aja sana. Ditolak mentah-mentah malaikat Jibril. Nah, di situ Allah lihat ini Ibrahim, seorang hambaku yang awal, hambaku yang benar-benar bertawakal. Akhirnya Allah menyatakan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya api tersebut menjadi dingin menyejukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkah apa? Tawakalnya kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu lebih enak nikmat di dalam api itu. Nabi Ibrahim berada di dalam api itu, makanannya dari makanan surga. Ketika beliau sudah keluar dari kobaran api, makanannya makanan dunia. Enak mana? Dalam api, di dalam api dijamu sama malaikat, datang dari surga, bawa makanan surga. Enak Nabi Ibrahim duduk di kursinya dari surga, makanannya dari surga. Nabi Ibrahim mungkin beradanya keluar dari sini tidak apa-apa, makanannya dari surga. Padahal tujuan Namrud menyiksa, tapi karena tawakalnya Nabi Ibrahim bukan jadi siksaan, tapi jadi kenikmatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Ya mas kan?
tidak ulamanya, tidak muridnya, tidak pemerintahnya, tidak rakyatnya, tidak masyarakat awamnya, tidak pekerjanya, semua yang diikuti apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Berfatwa pun kadang-kadang atas dasar apa? Hawa nafsu. Kalau dulu yang bisa dipesan cuma catering, makanan. Kalau sekarang fatwa pun bisa catering, pesanan. Ya Pak enggak? Yang menakhir itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa i'jaba kulli ra'yin bi ra'yi. Yang ketiga yang terakhir. Dan satu kelompok merasa paling benar daripada kelompok yang lain. Terjadi atau tidak? Pertama terjadi, kedua terjadi, ketiga terjadi. Sekarang semua gitu. Sholat saya yang paling benar, cara ibadah saya yang paling benar. Nanti sana salah, neraka itu jahanam, murtad, syirik. Sudah menyalahkan sana sini, merasa yang paling benar. Dan sana juga begitu, sini yang paling benar, sana salah. Terus begitu umat Islam. Merasa yang paling apa? Benar. Kata Nabi, kalau ini sudah terjadi, apa tipsnya? Satu, nggak banyak-banyak tapi kasih tips. Satu aja dalam hadis ini. Fa'alaika bi khassati nafsik. Maka urus diri kamu sendiri. Nggak usah urus orang lain. Paham maksudnya? Ketika ada perbuatan orang lain yang itu bukan urusan kamu, tidak usah komentar. Karena apa? Kalau kamu ikut-ikut komentar, bisa jadi kamu yang ikut ke sana, atau madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Padahal kalau ada maslahat dan madorot, mana yang didahulukan? Madorot. Maksudnya apa? Ditinggalkan, jangan dilakukan. Karena apa? Maslahatnya kalah dengan madorot. Karena maslahat dengan madorot lebih didahulukan yang mudorot. Jangan, ini ada mudorotnya walaupun ada maslahatnya, tinggalkan. Jangan komentar. Di sana ada begini komentar, karena demi komentar. Karena gitu, zaman komentar. Bahkan zaman sekarang ini, kalau zaman dulu guru komentari murid, kalau sekarang murid komentari guru. Ya Pak, betul? Betul Pak, betul? Benar? Oh, ini ustaznya sesat ini. Gak bener ini, ustaznya kurang alim ini. Ente pernah belajar ente? Pernah belajar Quran ente kok ente ngeritik dia itu tidak alim? Ini fatwanya sesat, ini bukan kiai betul, ini ulama sub ini. Ente apa? Ente itu kapasitas ente komentari ulama itu apa? Ulama biar berurusan dengan ulama, gitu. Jangan ente ikut-ikutan, tambah terus suasananya. Paham ya? Tambah terus suasananya. Makanya Nabi memberikan pesan apa? Urus diri kamu sendiri. Dan yang ada urusannya dengan kamu, oh istri kamu, oh anak kamu, oh punya murid-muridnya, gitu. Oh urusan orang lain dikasih tahu, amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib. Enggak mau. Doain aja, mudah dia mau berubah. Yang penting kita jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Salah benerin, kasih tahu, enggak mau. Ya sudah. Doakan mudah-mudahan dia berubah. Yang penting tugas kita apa? Memberi tahu amar ma'ruf nahi munkar, yang penting tetap dilakukan. Nah, itu urusan selanjutnya hidayah, taufik dan seterusnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya berdoa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, kita wajib mencari guru sejati untuk kita. Guru yang bisa membimbing kita supaya apa? Kita selamat dalam agama kita, dalam dunia kita, dalam akhirat kita. Tiga ini selamat karena kita punya guru yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan
dalam 3 hal ini. Yang kedua tadi kesimpulannya apa? Yang kedua tadi adalah tentang akhir zaman ini. Memang berpegang teguh pada syariat, pada agama di akhir zaman ini adalah pasti diasingkan. Orang-orang merasa asing, aneh, dan ibarat kamu pegang bara api panas. Ya, tapi kalau kamu lepas, kamu yang kena api neraka. Lebih baik kamu pegang ini daripada kamu masuk neraka. Dan juga apa? Tipsnya Nabi, jangan banyak komentar. Makanya HP itu jangan sering dibuka berita-berita. Sering komentar. Ya, sering komen. Nah, kalau zaman dulu lisan yang dihisap tuh lisan. Tapi kalau orang zaman now, orang zaman akhir ini nanti hisapnya lisan sama jari, banyak jari. Kenapa? Karena bahasa lisan diterjemahkan dengan jari. Karena jempolnya ini nanti wah ngomong terus nanti. Saya coba nulis ini, komen ini, nge-like ini, dan sebagainya. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Wah, ya kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat al-hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa tamam al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa shukra al-'afiyah wa 'afiyatan da'imatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam nasta'inuka min syarri sa'alaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa nas'aluka jannata maqarraba ilayha min qawlin wa 'amalin min yadika i'tiqad na'udzubika min nar maqarraba ilayha min qawlin wa 'amalin min yadika i'tiqad nas'aluka min khairin al-'ajil wa ajil ma 'allamna min na'lam na'udzubika min sharri kulli 'ajil wa ajil ma 'allamna min ma lam na'lam waj'alna ya rabbi fil hisn hasil min jami'il balaya وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mungkin dilanjutkan doa oleh Ustaz Ahmad Baikuni. Udah cukup, udah balas. Udah cukup Ustaz, udah. Udah. Doa lagi. Suruh doa lagi. Baiklah, jadi panitia meminta doanya dari 2 Ustaz juga ya. Dari Habib itu lebih dari cukup. Baik, tadi diminta doa lagi, mohon maaf kita doa lagi Ustaz ya, untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Habib kita. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma istata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika 'alaina wa naqum bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila siratal mustaqim bi jalalikal karim ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيظا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحب نبيك من يحب نبيك وارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله أجمعين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman wal Islam. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'a shahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa billahi